Pagi hari ini kita bisa silaturahim bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga rangkaian amal ibadah kita di pagi hari ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khusus sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, cara sholat yang diajarkan oleh Nabi yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi SAW. Sekarang ini kita kalangan kaum muslimin banyak yang mungkin nggak sholat sama sekali. Ada pula yang sholat tapi tata caranya ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga ini dampaknya apa? Ini dampaknya dalam kehidupan kita. Sebab sholat ini dia kunci utama. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi sekarang kenapa banyak orang sholat tapi setelah sholat maksiat, melakukan kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya gitu. Padahal setelah sholat yang jadi pokok permasalahannya adalah sholatnya nggak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Jadi pokoknya dampak sholat itu dalam kehidupan dia sekurang-kurangnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu dampak minimalnya gitu. Nah, terus gimana Pak caranya supaya sholat kita itu betul-betul sesuai sunnah? Ya harus belajar, nggak bisa kalau nggak belajar. Nah, masalahnya di zaman sekarang adalah banyak orang belajar juga, mungkin maksudnya bagus, cuma dalam pelajaran tersebut tidak menggunakan data ilmiah, rujukan yang ilmiah itu. Makanya kenapa kok saya kalau ngisi kajian itu bawa kitab, ini data ilmiahnya. Terus untuk saya pribadi ini pertanggungan jawab saya dunia dan akhirat. Kok Bapak bilang begitu? Ini sumber hukumnya. Nah, ini data ilmiahnya. Gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar tausiah lepas, selesai, ketawa semua, sedih, nangis, bukan hanya sekedar itu. Tapi data ilmiahnya mana gitu. Sebagai sumber hukum yang bisa kita ikuti menjadi acuan dalam kehidupan kita. Nah, sholat itu misalnya dibikin perumpamaan ini ada angka 1 triliun ya, nolnya 12. Nah, sholat itu kayak angka 1 ini. Jadi tanpa angka 1 semuanya kosong belaka. Nah, orang mungkin pangkatnya tinggi, hidupnya enak segala macam, tapi nggak pernah sholat, ya kosong aja hidupnya gitu. Nanti begitu dia mati sudah, anaknya rebutan warisannya, istrinya nikah lagi, udah nasyan mansia, udah dilupakan aja udah gitu. Bahkan kadang-kadang belum sampai, nah ini kok bapak lama kali ini matinya dibunuh duluan sama anak-anaknya sendiri karena mau rebut warisannya gitu. Nah, makanya sholat itu penting. Jadi sekarang sebelum kita masuk di bab tentang sholatnya, kita masuk ke pra-sholatnya. Jadi ada 4 poin penting yang di tengah-tengah masyarakat ini kadang menjadi polemik. 4 ini. Ini kita bahas dulu. Yang pertama adalah tentang masalah doa ba'dal adzan. Kan kadang-kadang kan kita kalau misalnya teman-teman adzan di satu masjid ya kan, atau misalnya kita pernah mendengar ada orang menyampaikan, nah setelah adzan orang itu doa kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis gitu. Nah, ada orang bilang katanya kalau kita baca doa itu enggak sunnah, dalilnya enggak ada. Apa memang benar sedemikian atau seperti apa? Nah, sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 614. Imam Bukhari beliau mengatakan babu du'a'i indan nida, bab tentang doa ketika mendengar suara adzan. Wa bihi qala hadatsana Ali ibnu Ayyash qala hadatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hinna yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah
wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Imam Bukhari beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Ali bin Ayyas. Jadi Ali bin Ayyas ini gurunya Imam Bukhari. Ini namanya mata rantai sanad. Jadi sanad itu adalah mata rantai yang akan menghubungkan antara A, B, C sampai ke Nabi SAW. Ini namanya sanad. Nah sekarang banyak orang berbicara hukum tapi tidak ada sanadnya, sehingga tidak bisa disebut ilmiah. Kenapa? Sumbernya putus, nggak jelas sumbernya. Nah, kok kamu bisa bicara begini dari mana? Dari si A dari si B dari si C sampai ke Nabi SAW. Nah, Imam Bukhari beliau bisa mempertanggungjawabkan data ilmiah yang beliau dapatkan, di mana beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Ali bin Ayyas. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Syu'aib bin Hamzah. Sumbernya dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi. Jadi antara Imam Bukhari ke Rasulullah ini melewati 1, 2, 3, 4, melalui 4 mata rantai sanad. Jadi Imam Bukhari gurunya sahabat terus Nabi Muhammad. Nah, jadi jaraknya sangat dekat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika dia mendengar adzan, maksudnya adalah ketika adzannya sudah selesai. Doanya ini mungkin teman-teman sudah hafal semua. Ini masyhur doanya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, kalau di Sahih Muslim ini ada tambahan. Tambahannya apa? Pakai sholawat. Jadi selesai adzan, kemudian baca sholawat, kemudian membaca doa ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat. Jadi kesimpulan hadis ini yang pertama adalah membaca doa sesudah adzan itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis Bukhari 614, Sunan Abu Dawud 529, Sunan Ibnu Majah 722, Sunan Tirmidzi 211, Sunan Nasa'i 680. Kemudian yang kedua, membaca sholawat setelah adzan itu hukumnya juga sunnah. Nah, kita ini sering kita lakukan, cuma kita mungkin nggak tahu ya. Misalnya muadzin selesai mengumandangkan adzan di lafaz terakhir, la ilaha illallah. Nah, kemudian kita ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sholawat. Nah, kemudian kita berdoa dengan doa ini. Ini kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Jadi kesimpulan ketiga, orang yang mengamalkan doa ini dia akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil mahsyar. Kemudian kesimpulan yang keempat, tidak benar pendapat orang yang mengatakan bahwa syafaat itu mutlak milik Allah. Nah, mungkin teman-teman suatu hari misalnya pernah mendengar ada orang ngomong begitu, atau ada buku, sebab ini ada buku beredar di Indonesia. Nah, di buku itu ini ada penjelasan, katanya syafaat itu hanya milik Allah. Jadi malaikat nggak bisa ngasih syafaat, orang beriman, orang soleh nggak bisa ngasih syafaat, bahkan para nabi sekalipun nggak bisa ngasih syafaat, sebab katanya syafaat mutlak milik Allah. Maka pendapat tersebut tidak benar, sebab bertentangan dengan ini, bertentangan dengan hadis sahih, hadis Bukhari 614 itu. Di sini jelas Nabi mengatakan halat lahu syafaati. Orang yang bisa bahasa Arab dan grammarnya pasti langsung paham. Di sini dikata syafaati itu setelah taknya pakai ya. Ya ini namanya domir, kata ganti orang pertama. Kembalinya kepada Nabi SAW. Nah, jadi ini adalah hadis pertama tentang doa ba'dal adzan. Jadi doa setelah adzan ini hukumnya sunnah. Baca salawat setelah adzan ini juga hukumnya sunnah. Nah, dalilnya jelas ini. Nah, kemudian setelah adzan kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang siwak. Sebab sebelum sholat kita disunahkan bersiwak. Nah, siwak itu apa, Pak?
Mana dalilnya tentang siwak? Sekarang kita baca hadis Bukhari 887. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umat saya atau akan memberatkan manusia, pasti saya akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali mau sholat. Nah, ini dalil tentang perintah menggosok gigi. Jadi bersiwak itu artinya menggosok gigi. Nah, cuma ada sebagian orang membatasi makna siwak. Siwak itu harus pakai kayu, nama kayunya kayu arok, kayu yang dijual di toko-toko oleh-oleh haji ya. Toko-toko busana muslim itu kadang-kadang ada kayu yang dibungkus pakai plastik. Nah, itu namanya kayu arok. Nah, Nabi SAW dulu kalau menggosok gigi itu menggunakan kayu itu. Nah, terus ada sebagian orang menganggap bersiwak itu harus pakai kayu itu. Kalau nggak pakai kayu itu nggak disebut siwak. Nah, ini pendapat ini juga kurang tepat. Sebab apa? Sebab siwak ini dalam bahasa Arab ini namanya isim masdar awal. Jadi saka yasuku, suwakan atau siwakan. Jadi as-siwaku itu namanya isim masdar awal. Isim masdar awal itu kalau dalam grammar bahasa Indonesia disebut dengan kata dasar. Ini dalam bahasa Indonesia ada kata membeli. Membeli ini ada kata dasarnya beli. Dapat imbuhan me dan i, jadinya membeli. Nah, as-siwaku ini kata dasar. Artinya menggosok gigi. Kalau isim alatnya namanya al-miswaku, baru alat menggosok gigi. Sementara yang Nabi disebut di sini adalah isim masdar awalnya, la amartuhum bisiwak. Pasti saya akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, yang sunnah adalah aktivitas menggosok giginya. Alatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Alat gosok gigi terbaik di zaman Nabi yang biasa dilakukan bangsa Arab pakai kayu, namanya kayu arok. Sebab kayunya lembut, diambil sejengkal yang seukuran jari telunjuk, ujungnya ini nanti dikunyah-kunyah, dia akan berserabut. Serabutnya ini bisa dipakai membersihkan gigi. Kemudian dia punya getah, getahnya harum. Nah, jadi kalau orang menggosok gigi pakai kayu arok tapi kayunya sudah kering, maka manfaatnya sudah hilang. Sebab dia mesti basah baru keluar getahnya yang baunya harum gitu. Nah, apakah Nabi SAW itu setiap menggosok gigi pasti pakai kayu arok? Tidak. Sebab Nabi juga pernah menggosok gigi pakai kayu yang lain, yaitu rotobatan jadidatan, pelepah kurma yang masih basah. Ini bisa kita baca di hadis Bukhari 890, hadis Bukhari 4449, 4446 dan banyak ini. Jadi Nabi sebelum wafat itu beliau gosok gigi dulu. Nah, Nabi bahkan mengatakan di hadis Bukhari 888, aktsartu alaikum fisiwak. Saya adalah orang yang paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Nah, jadi Nabi itu saking seringnya menggosok gigi, mau wafat pun gosok gigi dulu. Mau masuk ke rumah, gosok gigi dulu. Artinya apa? Sebelum Nabi berinteraksi dengan orang terdekat, orang-orang tercinta, famili, kerabat, teman-teman, itu beliau membersihkan mulut, membersihkan gigi. Gitu. Beda sama kita. Kita kadang-kadang ya mentang-mentang sudah sama-sama kenal, sudah hal-hal seperti ini sudah enggak kita kerjakan lagi. Kenapa? Udah tahu luar dalam gitu. Nah, ini kebalikannya sama Nabi. Kemudian Nabi itu pelopor pertama dalam kebaikan. Kalau Nabi menyuruh melakukan sesuatu, beliau sudah lakukan terlebih dulu. Beda sama kita. Nabi menyuruh orang, menyuruh umatnya menggosok gigi, beliau mengatakan, ini aktsartu alaikum fisiwak. Saya adalah orang yang paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Bahkan ini dibuktikan oleh Nabi sampai mau wafat pun beliau gosok gigi. Jadi Nabi sebelum wafat tuh gosok gigi dulu. Itu. Baru kemudian tangan beliau jatuh, wafat. Nah, sekarang kadang-kadang kita sebagai orang tua ini kadang-kadang anak kita sore-sore main kita marahi, ngaji kamu.
Sore-sore udah kita marahi anak kita, kenapa? Belum ngaji, kita marahi gitu. Tapi kita orang tuanya main Facebook, TikTokan, sibuk dengan media sosial, nggak ngaji. Giliran anak tanya balik, kok mama nggak ngaji? Mama sudah khatam katanya. Nah, ini kekeliruan kita. Jadi Nabi itu pelopor pertama dalam kebaikan. Jadi kesimpulan dari hadis-hadis ini adalah pertama, menggosok gigi itu hukumnya sunnah, bahkan termasuk sunanul huda. Sunanul huda itu artinya sunnah yang dilakukan oleh seluruh nabi. Jadi semua nabi itu menjaga kebersihan mulut dan giginya, semua nabi. Namanya sunanul huda. Nah, jadi kalau ada orang sekarang mengaku mengikuti nabi tapi nggak gosok gigi, nggak menggunakan alat yang bisa dipakai membersihkan mulut, nah ini nggak sesuai ini. Sebab secara zahir Nabi itu sangat menjaga kebersihan mulut dan giginya. Nah, terus yang kedua, yang sunnah adalah aktivitas menggosok gigi, sementara alatnya ini sesuai perkembangan zaman. Tapi bagi orang yang mau bertabaruk, silahkan. Tabaruk tuh begini, kita gosok gigi pakai odol, pakai pasta gigi. Tapi sewaktu-waktu kita menggunakan kayu arok. Dengan alasan apa? Sebab Nabi pernah melakukannya. Ini namanya tabaruk. Nah, tabaruk juga silahkan gitu. Jadi bukan berarti, coba sekarang orang misalnya hanya mengandalkan kayu saja. Menggosok gigi kok pakai kayu? Ini yang sunnah. Pakai pasta gigi, obat kumur-kumur, ndak sunnah katanya begitu. Nah, coba cek, giginya pasti malah lebih kuning. Kenapa kok begitu? Sebab di zaman Nabi yang dimakan orang semuanya natural, alami semua. Daging alami, sayur alami, buah alami. Sehingga ketika itu dimakan, kemudian dibersihkan dengan kayu yang notabene merupakan bahan alami, dia clear, dia bersih. Nah, sekarang bisa dibilang hampir setiap hari yang kita makan itu pabrikan semua, banyak unsur pengawetnya semua. Nah, sekarang kita makan sayur biar sehat, sayurnya ada obat kimianya. Apalagi kita dagingnya mungkin ada formalinnya, ikan sama. Nah, buah sama juga, intinya ada obat-obatan kimianya. Kita makan snack apapun itu, asal pabrikan, mungkin itu juga mengandung zat-zat tertentu yang kita nggak paham, nggak tahu, yang tidak alami seperti yang ada di zaman Nabi, sehingga ini akan nempel di gigi kita. Ya. Jadi yang sunnah adalah menggosok giginya, sedangkan alatnya sesuai perkembangan zaman. Sekarang kita mau naik haji. Nabi haji dari Madinah ke Mekah, sebab Nabi itu lahir di Mekah tapi hijrah ke Madinah. Otomatis kalau mau naik haji kan harus ke Mekah lagi. Jadi Nabi Mekah Madinah itu naik kendaraannya hewan, bisa onta, bisa kuda. Nah, sekarang kita dari Indonesia naik pesawat, nggak mungkin kita akan pakai onta atau pakai kuda lagi. Kamu kok naik haji pakai pesawat? Nggak sunnah. Yang sunnah pakai onta, sebab Nabi pakai onta. Nah, ini pola pikir yang picik, keliru. Seolah-olah Islam itu harus kembali di zaman dulu, nggak akan maju-maju kalau cara berpikir setiap individu muslim yang seperti ini. Artinya yang wajib itu adalah naik hajinya, itu pun bagi yang mampu, sedangkan alatnya, alat transportasinya sesuai perkembangan zaman. Kalau misalnya ada kawan-kawan di sini yang bisa naik sajadah aja Pak, saya nggak mau pakai pesawat, ya silakan. Ini alatnya gitu. Jadi amalnya yang wajib, akan tetapi alatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Ini tentang menggosok gigi. Nah, sekarang kita masuk ke perihal ketiga ya, yaitu tentang masalah sarung atau celana yang posisinya berada di bawah mata kaki. Sebab ada sebagian orang menganggap pokoknya kalau ada celana, sarung, wearpack, baju dinas di bawah mata kaki itu isbal itu neraka mutlak. Siapapun orangnya, kok pakai sarung, celana, wearpack, jas hujan di bawah mata kaki akan masuk neraka semua. Sebab ada hadisnya. Hadisnya ini sahih, hadis Bukhari 5787. Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fafinar.
Apa saja dari kain yang berada di bawah mata kaki semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini kemudian disampaikan oleh sebagian orang untuk menghujat, menghakimi siapapun orangnya yang celananya, sarungnya, gamisnya, jubahnya di bawah mata kaki masuk neraka semua. Hadisnya memang sahih. Hadis Bukhari 8780, 5787, kemudian Sunan Nasa'i 5331. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Ternyata Imam Bukhari meletakkan hadis ini bukan di urutan pertama dalam Kitabul Libas, bab tentang berpakaian, tapi Imam Bukhari meletakkannya di urutan yang ke-5. Nah, yang pertama bukan itu. Nah, ini pentingnya teman-teman. Kenapa kalau ngaji kita harus pakai data ilmiah? Supaya kita nggak mudah dibodoh-bodohi. Nah, kan kita kan hanya dengar YouTube ya, wah ini si A bilang begini. Tapi kan data ilmiahnya nggak pernah ada, nggak pernah diperlihatkan. Ini ada orang bilang katanya ini hadisnya sahih. Yang hadis sahih tadi mana? Mana tuh? Tolong diperlihatkan. Nah, misalnya saya bilang nih hadisnya sahih, ini saya perlihatkan. Ini kitabnya, ini nomornya. Silahkan kawan-kawan siapapun bisa akses bagi yang punya kitabnya. Nah, ternyata di bab ini Imam Bukhari itu memulai Kitabul Libas bukan memulai dengan sabda Nabi, tapi memulainya dengan firman Allah dulu. Surat Al-A'raf ayat 32. Jadi Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakan wahai Muhammad, siapakah orangnya yang berani mengharamkan perhiasan yang sudah Allah keluarkan, yang sudah Allah halalkan untuk para hamba-hambanya. Jadi perhiasan itu berarti dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tinggal tergantung jenis perhiasannya apa. Nah, kemudian baru ditulis oleh Imam Bukhari menggunakan hadis mu'allaq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Kata Nabi, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian selagi tidak sampai kepada israf. Israf itu berlebih-lebihan. Kemudian makhilah, makhilah itu sombong. Jadi silahkan makan, minum, termasuk berpakaian, selagi pakaian tersebut tidak mendatangkan kesombongan. Nah, ini dulu poinnya. Jadi semua pakaian halal selagi tidak mendatangkan kesombongan. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, "Kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatani sarafun aw makhilah." Kata Abdullah bin Abbas, makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu selagi tidak membuatmu jatuh kepada dua hal, berlebih-lebihan dan sombong. Nah, baru Imam Bukhari memulai hadis Nabi di sini. Hadis Bukhari 5783. Kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila man jara saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki tapi tujuannya khuyala. Khuyala itu sombong. Nah, ternyata di sini ada sebabnya. Nah, sementara di hadis Bukhari 5787 ini dihujatkan oleh orang sepotong. Nah, hanya pokoknya kain di bawah mata kaki semuanya neraka. Padahal ada sebabnya. Sebabnya apa? Khuyala. Khuyala itu sombong. Jadi orang-orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah itu, mereka itu kalau kaya sedikit, nanti mereka beli budak. Jadi budak itu diperjualbelikan. Dicari yang paling cantik, kemudian yang paling energik, ya pokoknya yang paling istimewa. Budak. Jadi misalnya ini budaknya 4 budaknya, di sini 2, sini 2. Nah, mereka dalam berpakaian, orang Arab jahiliyah itu suka memperlihatkan glamoritas sosialnya. Pertama dari pakaian dulu. Nah, dari pakaian ya, sampai di bawah mata kaki. Sudah pakai jubah, nanti pakai jubah luar lagi sampai nyengser ke tanah gitu. Nah, dia jalan, nah ini budak-budaknya lah ngiringin. Nah, jadi untuk memperlihatkan kepada banyak orang gitu. Nah, ini adalah sisi kesombongan. Jadi sebenarnya yang dilarang Nabi bukan bajunya,
bukan kainnya, bukan celananya, tapi yang dilarang Nabi adalah dampak yang ditimbulkannya. Meskipun ada orang pakai celana cingkrang nih setengah betis, tapi tujuannya sombong karena merasa ini celananya harganya 100 juta. Nah, dia pakai celana itu dia pamer ke setiap orang. Nah, ini haram hukumnya. Jadi ukurannya bukan cingkrang, ukurannya adalah sombong. Sombong atau tidak gitu. Nah, jadi itu ukurannya. Nah, di adat di bangsa kita ini justru bukan terletak pada kain. Saya rasa sekarang ini kalau orang misalnya pakai kain sarung atau pakai celana sampai ke jempol begini, ini orang risih makanya. Nah, orang risih sebab apa? Bukan adat kita. Adat kesombongan kita itu tidak terletak pada kain di bawah mata kaki, tapi lebih terletak pada lainnya. Misalnya ada abang di sini beli cincin 1 miliar kan, pakai sini kan. Nah, ada orang nanya, Pak tahu tempat fotokopinya Pak Ilham? Oh sana, itu di depan UIB ada tikungan. Nah, Bapak lewat sini. Nah, ini maksudnya mau nunjukin yang 1M ini. Nah, kesombongannya ada di sini. Nah, bukan pada kain atau pakaian gitu. Terus ada nggak Pak orang di zaman Nabi yang kainnya itu di bawah mata kaki? Nah, sekarang kita baca hadis Bukhari 5784. Babu man jaro izarahu min ghairi khuyala. Bab tentang orang yang memakai sarung di bawah mata kaki tapi tujuannya enggak sombong. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibnu Yunus, hadatsana Zuhair, hadatsana Musa ibnu Uqbah an Salim ibni Abdillah an abihi radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jara thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah inna ahada shiqai ijari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lasta mimman yasna'uhu khuyala. Jadi ketika Nabi bersabda, barang siapa yang kainnya di bawah mata kaki karena sombong, Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Abu Bakar ngomong, ya Rasul, sesungguhnya ujung sarung saya ini suka melorot kalau saya nggak jaga. Nggak mungkin mau dijaga terus kan, jalan dipegangi terus sarungnya kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau nggak saya pegangi terus ya Rasul, ini melorotnya di bawah mata kaki. Kata Nabi, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu tidak termasuk orang yang menggunakan sarung di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Nah, ini ternyata Abu Bakar Siddiq kainnya sering di bawah mata kaki, tapi tujuannya nggak sombong. Dalilnya ini hadis Bukhari 5784, hadis Muslim 2085. Ada nggak Pak orang lain selain Abu Bakar yang kainnya itu di bawah mata kaki? Nah, ada satu lagi. Satu lagi kita baca di sini. Hadis Bukhari 5785. Wa bihi qala hadatsani Muhammad akhbarana Abdul A'la an Yunus anil Hasan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khasafati syamsu wa nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama yajuru sawbahu mustajilan hatta atal masjid. Wa thaba an-nas fa shalla rak'atain fajuliya anha thumma aqbala alaina wa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu waja'allaha hatta yakshifaha. Jadi kata sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, itu di zaman Nabi pernah terjadi gerhana. Jadi ada gerhana. Nah, kemudian Nabi datang nih ngimamin sholat gerhana. Beliau mau memimpin sholat gerhana, kemudian yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Nah, jadi nanti kalau misalnya mutlak kita mengatakan pokoknya kain di bawah mata kaki neraka, berarti kita sama dengan memvonis Abu Bakar dan Nabi Muhammad masuk dalam neraka karena kainnya di bawah mata kaki. Nah, dalilnya hadis Bukhari 5785, Sunan Nasa'i 1502. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya adalah kain sarung di bawah mata kaki atau di atas mata kaki, ya, itu dua-duanya adalah pilihan. Dua-duanya pilihan. Nah, yang menjadi acuan adalah sombong. Ini sombong atau enggak nih kita pakai pakaian ini nih.
kita menggunakan pakaian ini mendatangkan ketakaburan, keangkuhan enggak? Itu yang jadi pokok utamanya. Jadi kalau soal kain di bawah mata kaki, kain kalau orang tujuannya tidak sombong, maka dia halal untuk